bisa menikah dengan Afifah. Dan Asep akan kehilangan istri muda Asep selamanya. Dan Asep akan melihat mereka hidup bahagia selamanya. Selamat tinggal Mas Rehan. Semoga kamu sukses melakukan tender ini. Aku cuma bisa mendoakan kamu dari jauh. Mungkin kalau aku jauh sama kamu, kita akan saling melupakan. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, lupakanlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Sekarang juga Teteh sama Rehan angkat kaki dari rumah ini. Asep nggak mau lagi berurusan sama Teteh sama Rehan. Pergi. Asep, Teteh minta maaf sama Asep. Selama puluhan tahun Teteh udah bohongin Asep. Tapi kan sekarang semuanya udah tahu. Asep kan udah tahu sebenarnya siapa Rehan. Teteh juga mau minta izin sama Asep. Kalau Teteh mau cerita semuanya ke Marwah, biar mereka tahu yang sebenarnya. Terutama untuk Rehan. Biar Rehan tahu siapa ibu kandungnya. Dia juga punya hak untuk tahu. Terus. Ya, setelah itu Teteh akan bawa Rehan pergi dari rumah ini. Bagus. Makin cepat Teteh pergi dari rumah ini, makin bagus. Asep makin tenang. Bawa dia pergi cepetan. Bawa pergi cepetan. Bisa, biar Teteh gampang. Biar Teteh gampang baju Rehan. Kasihan begitu. Puluhan tahun dia tidak tahu siapa ibu kandungnya. Teteh nggak tega ngelihatnya. Sekarang Rehan tidak punya semangat hidup. Teteh ingin melihat dia hidup bahagia, punya semangat. Karena cinta sejatinya sudah direbut oleh pamannya. Teteh yakin setelah ini dia akan hidup bahagia bersama pasangannya yang dia cintai. Enak aja. Teteh jangan mimpi untuk menyatukan Rehan sama Afifah. Jangan mimpi. Asa pikir setelah mereka tahu semuanya yang sebenarnya, mereka akan diam begitu saja. Tidak mungkin, Sep. Tidak mungkin. Afifah pasti akan cari jalan untuk mencarikan Asep. Karena setelah Rehan juga tahu kalau dia bukan anak kandung Asep. Karena secara agama, Rehan bisa menikah dengan Afifah. Dan Asep akan kehilangan istri muda Asep selamanya. Dan Asep akan melihat mereka hidup bahagia selamanya. Teteh kenal betul Asep. Asep tidak mungkin mau kehilangan Afifah. Jadi, Asep harus memperlakukan Rehan seperti anak kandung Asep sendiri. Atau Asep akan tahu semua akibatnya. Emang abang ngapain lagi, Wak? Hah? Abang ngapain lagi? Ini apa maksudnya? Baju Rehan diginiin? Jawab. Enggak, Rehan. Ini tadi semua Wak cuma mau ngerapiin baju kamu kok. Wah, cuman beresin baju Rehan. Abang mau ngusir Rehan lagi ya? Abang mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kebetulan sekarang kalian udah pada pulang. Capek kan? Lapar? Yuk kita makan bareng yuk. Terima kasih, Bah. Tapi Rehan mana ya? Biar kita sarapan bareng. Nggak usah. Biar teteh yang manggil Rehan ya. Nggak usah Teh. Biar saya aja ya yang manggil Rehan. Rasain, teteh buang anak. Sekarang anaknya nggak pernah nganggap sama dia. Pantas aja, sama ini dia sayang banget sama si Rehan. Si anak durhaka. Sebaiknya aku cepat pergi, biar aku nggak perlu ketemu sama Afifah. Rehan, Umi, kamu udah mau berangkat? Sarapan dulu yuk. Semua udah pada nunggu tuh di meja makan. Ya. kalau aku harus sarapan bareng, pasti ada Afifah. Aku nggak sanggup melihat wajahnya. Sakit rasanya melihat dia dan tahu aku nggak akan bisa memiliki dia untuk selamanya. Duduk sini. Umi ngerti perasaan kamu. Tapi ada satu hal yang kamu harus ingat. Bahwa cinta pada manusia tuh tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24. Artinya, katakanlah kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya. Dan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada kaum yang fasik. Kamu tahu kalau perasaan kamu pada Afifah itu salah. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, lupakanlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Ini adalah saat-saat sulit dalam hidup Rehan. Harusnya aku yang ada di sana, menenangkan dia, merangkulnya, menguatkan dia, bukan Marwah. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu melakukan ini semua demi masa depan kamu. Teteh udah lama di situ? Tidak, baru aja mau ngajak Rehan makan. Ayo atuh. Pasti bisa mengatasi masalah kamu. Rehan, kamu teh harus makan yang banyak biar sehat ya. Alhamdulillah, Teh Elis, meskipun dia galak sama semua orang di rumah ini, tapi dia sayang sekali sama Rehan. Umi duluan aja ke meja makannya. Ya Rehan sama gua. Pergi dong. Rehan sini aja, Wak yang di situ, ya. Sok atuh. Ayo.
Ya Allah, kenapa Teh Lis sengaja bikin Rehan duduk di samping Afifah? Kalau seperti ini, Rehan pasti akan makin sedih. Ini kesempatan aku buat bikin Rehan sakit hati. Tapi Pak, kamu capek kayaknya. Nanti habis makan dipijitin ya sama Abah ya. Selama ini Abah tidak pernah merhatiin aku capek atau enggak. Seperti yang dia lakukan sama Afifah saat ini. Biar bagaimana juga, aku kan ingin dimanjain sama suamiku sendiri. Kasihan Umi. Umi pasti cemburu lihat sikap Abah sama Afifah. Abah keterlaluan banget sih. Ya udah kalau gitu ntar kita habis makan kita belanja ya. Rehan makannya di jalan aja ya. Rehan, kamu mau kemana? Hah? Sarapan dulu. Ntar kalau nggak sarapan kamu sakit lagi. Kalau kamu sakit, yang paling khawatir itu Umi. Si Asep tanya kayaknya sengaja manas-manasin. Assalamualaikum. Syukurin. Teteh nggak dianggap sama Rehan. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, lupakanlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Ada yang lupa nggak, Mas? Saya sih nggak. Umi pamit dulu ya, mau isi tausiah di masjid. Iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Umi jangan pergi dulu. Abah mau minta pendapat nih dari Umi. Nih, Abah mau kasih lihat ini nih. Alhamdulillah, Abah masih perhatian sama aku. Nggak nyangka, Abah mau beliin aku perhiasan sebagus ini. Jangan, minta kotor aja perhiasannya. Ini Afifah nih, kamu pakai. Enggak, Bah. Enggak, ngapain sih, Bah? Nggak apa-apa, pakai ini buat kamu nih, pakai. Enggak, Bah. Udah nanti aja lah pakainya, kan tadi udah dijajalin di toko. Pakai, biar kamu kelihatan cantik ya, pakai. Kayaknya Asep sengaja ya baik-baikin Afifah biar tidak kehilangan dia. Licik sekali kamu, Sep. Tapi kita lihat saja. Sampai kapan kamu sanggup seperti ini? Oh, jadi Abah cuma mau pamer doang ke Umi biar Umi iri gitu? Ya Allah, Bah. Seharusnya sebagai istri pertama tuh Umi yang pantas dapat perhiasan itu, bukan Afifah. Asma, kamu tuh bisa-bisanya manas-manasin aja ya. Orang si Umi aja nggak kenapa-napa. Kok kamu jadi yang ngomong begitu? Abah, Asma benar. Yang lebih berhak mendapatkan ini tuh Umi, bukan aku. Aku harus sabar banget biar Afifah nggak minta cerai lagi. Ya. Nanti Umi juga kita beliin ya. Sekarang pakai dulu itu ya. Umi, kita berangkat sekarang ya.
Ningsih takut kalau nanti kita telat tausiahnya. Kalau begitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalungnya kenapa? Kok nggak dipakai? Kamu nggak suka? Bukan gitu, Bah. Tapi kalungnya terlalu bagus kalau aku pakai sehari-hari. Jadi lebih baik aku pakainya pas lagi acara aja ya. Ya nggak apa-apa, pakai sehari-hari juga emang kenapa? Kalau rusak tuh udah beli lagi, ya kan? Abah itu cari duit itu buat istri. Ya, duit suaminya kan duit istri juga. Jadi masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Iya, Bah. Yaudah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya udah dibeliin aja, tetap aja nggak senang. Kamu masih mikirin Rehan ya? Enggak, Bah. Demi Allah aku udah ngelupain Mas Rehan. Aku udah gak mikirin Mas Rehan. Aku sekarang bener-bener capek, mau istirahat ya. Kamu pikir Abah ini anak kecil, Abah. Bisa dibohongin. Lihat aja nanti. Abah akan bikin Rehan menderita. Supaya kamu sadar. Rehan itu nggak punya masa depan. Seluruh bangunan ini dalam siram pakai bensin. Masih ada orang! Rasain. Sekarang kamu gak punya apa-apa lagi. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Pasti Afifah gak akan suka sama kamu lagi. Dengan begini, Abah bisa hidup tenang. Setidaknya nggak ada korban jiwa. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan, Nak? Mana ini, A? Kalian tenang dulu. Kita tunggu pemadam datang sambil kita padamin sebisa kita ya. Ya udah, Mas, tolong bantu saya buat bantuin aku. Umi, maafin aku, Umi. Seharusnya Umi yang berhak mendapatkan belian ini, bukannya aku. Enggak, Afifah. Umi tidak bisa menerimanya. Umi tidak berhak. Kecuali kalau Abah yang memberikan kepada Umi, baru Umi mau menerima. Ada gengsi segala. Sebenarnya sih kepengen perhiasan etahnya. Ulah munafik. Teh, Umi nggak kepingin perhiasan kok. Umi pengen perhatian. Kalau Abah memberikan perhiasan itu langsung kepada Umi, berarti Abah perhatian sama Umi. Dan itu yang bikin Umi bahagia. Umi, kafenya Ara yang kebakaran, Umi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kebakaran? Kamu tahu dari mana? Ini loh, Wak, di sosmed ada videonya kafenya A kebakaran, ada A-nya juga nih, Mi, lihat. Iya, Umi, ini Asma juga lihat nih. Ya Allah, Kafenya A kebakaran, ada A-nya juga nih, Mi, lihat. Iya, Umi, ini Asma juga lihat nih. ya Allah.
ya Allah. Badrun! Badrun! Iya, Wak. Ayo naon, Wak. Anterin Wak ke kafe! Kasihan Mas Rehan. Padahal Mas Rehan membangun kafe itu dari nol. Sekarang dia pasti sedih banget kan hasil kerja kerasnya terbakar. Afifah, kita mau ke kafenya Rehan. Kamu mau ikut? Umi, aku ikut Umi, aku ikut. Tailis buru-buru ada apa? Aduh, Bah. Rehan, kafenya Rehan kebakaran, Bah. Oh. Ya udah deh. Kita sekarang mau ke sana, Bah. Apa mau ikut ya? Enggak usah. Abang capek baru juga pulang. Ya kan? Abang mesti istirahat aja. Ya udah, yuk kita pergi. Gak usah ya. Kamu gak usah pergi, diem aja. Udah yang lainnya pergi. Assalamualaikum. Habis sudah semua kerja keras selama ini. Padahal aku merintis ini dari bawah sama Zahra. Maafin aku, Zahra. Aku nggak bisa menjaga amanah dari kamu. Astagfirullahaladzim. Rehan. Alhamdulillah, kamu tes masih sehat, ya apa-apa. Gua khawatir sekali. Nggak apa-apa, Rehan, nggak apa-apa kok. Kenapa Wak lebih lebay sih daripada Umi? Umi kenapa kesini? Harusnya Umi di rumah aja. Rehan nggak kenapa-napa kok. Umi tuh nggak tenang kalau belum lihat kamu sini. Lagi-lagi kamu cuma merhatiin Marwah. Kalau saja kamu tahu aku ini bukan kamu, Rehan. Umi, Rehan nggak kenapa-napa. Sekarang udah larut, jadi Umi pulang aja ya. Asma, Hana, kalian pulang lagi sama Umi. Rehan masih harus nginep di sini karena Rehan harus beres-beres, Umi. Umi ini mau bantu-bantu. Ada karyawannya Rehan di sini. Umi istirahat. Aku benar-benar dicuekin sama Rehan. Dia cuma perhatian sama Marwah. Umi, kita pulang aja yuk. Kan kita udah tahu Rehan nggak apa-apa di sini, baik-baik aja. Ya udah, kalau gitu Umi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok, Iya, Abah. Afifah kemana? Neng Afifah tadi keluar, Abah. Katanya ada urusan. Ya, gimana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang sama laki? Nggak minta izin. Ternyata perhiasan mahal tidak bisa membeli cinta. Teteh ngeledek ya? Ngeledek? Berani pukul Teteh? Sok pukul kalau berani. Beberin semuanya. Apa yang mau dibeberin, Teh? Ada apa ya? Yang Teteh sama Abah rahasiain ke aku? Itu soal perhiasan yang dibeli Abah buat Afifah itu masih nyicil. Abah sih gaya-gayaan mau ngambil hatinya Afifah, taunya nyicil. Mau. Nah udahlah. Abang nggak mau ngebahas. Abang ke kantor buru-buru. Kamu ngapain di sini lagi? Kita udah sepakat. Kita harus saling jaga jarak untuk kebaikan kita masing-masing. Iya, aku tahu. Kita harus jaga jarak. Tapi bukan berarti aku nggak boleh bantu kamu, kan? Maksud kamu apa? Ini uang 100 juta. Aku mau uang ini diinvestasiin buat kafe kamu. Kamu dengerin aku ya, Afifah. Aku gak butuh belas kasih kamu. Aku bukan yang ngasihanin kamu. Aku cuma mau bantu Zahra untuk mewujudkan impiannya untuk kafenya. Aku nggak mau ginjal Zahra yang ada di tubuh aku ini sia-sia.
Aku juga mau ngebantu Zara untuk mewujudin impiannya. Aku tahu Zara pasti akan senang. Sekarang aku tanya, kamu dapat uang itu dari mana? Aku jual perhiasan punya aku. Sebelum ke kantor mampir dulu di kafenya Rehan lah. Mau lihat sehancur apa sih si Rehan sekarang? Pipa, pagi-pagi udah dari sini. Apaan sih? Hah? Pagi-pagi udah di sini. Ngapain kamu? Apaan? Jadi perhiasan yang Abah kasih kamu jual, ha? Pakai duit buat Rehan. Iya. Abang gak usah marah-marah sama Afifah. Afifah itu kesini cuma mau. Kamu jangan ikut campur. Kamu jangan ikut campur urusan Abah sama Abah. Ini urusan Abah. Enggak. Abah dengerin dulu penjelasan Rehan. Apa yang dijelasin? Nggak usah! Tinggal dulu ya. Ada lagi dengan saya. Iya. Kamu benar-benar bini nggak tahu diri kan? Udah dibaikin sama laki, malah ngelunjak. Ada apa lagi sih, Bah? Abah, berhenti, Bah. Ya Allah. Bicarakan baik-baik. Lo juga si Abipong. Masih aja deketin Arehan. Gatel. Perhiasan yang Abah beli dijual. Kalau duitnya dikasihin ke si Rehan buat benerin kafe. Kelewatan nggak, Umi? Abah, perhiasan itu kan udah Abah kasih ke aku, jadi itu hak aku. Mau aku pakai atau aku jual. Lagian juga uangnya aku pakai buat investasi di kafenya Mas Rehan. Bah, kalau seorang suami memberikan sesuatu pada istrinya pada saat dia masih hidup, jadi bah, itu udah sepenuhnya haknya istri. Jadi Abah juga nggak bisa melarang kalau Afifah mau investasikannya ke kafenya Rehan. Alah, ceramah lagi. Capek dengarnya. Umi, bener begitu hukumnya? Iya, memang sudah begitu hukumnya. Mas Rehan, aku mohon, tolong kamu terima uang ini ya. Ini semua demi Zahra. Aku mohon. Rehan, udah kamu ambil uangnya. Biar bagaimana juga kan kamu harus membangun kembali itu kafe. Udah diambil. Makasih Afifah. Aku terima uang ini sebagai investasi dari kamu. Aku akan segera buat MOU-nya. Biar gimana juga, ini kerjasama harus ada hitam di atas putih. Afifah, perhiasan itu kan dibeli pakai duit Abah. Abah kasihin kamu. Dan sekarang dijual. Duitnya berarti duit Abah dong. Asap mau kehilangan dia. Wah, mau ngapain sama Abah? Kok Abah langsung jadi begitu? Kenapa dadakan begini sih ngasih taunya? Hah? Saya juga lagi nyiapin tender besar di Jakarta. Jadi saya nggak bisa. Iya, ya memang sayang sih kalau diliwatin ya. Tapi mau bilang apa? Nanti saya kabarin lagi ya. Kabarin ya. Ayah masalah naon sih, Sep? Itu
itu teh apa namanya, ya rekan kerja Asep di Kalimantan nawarin tender miliaran. Ya, tapi mau bagaimana, Asep juga kan di sini ada tender juga, jadi nggak bisa ke sana. Kenapa Asep tidak kasih saja ke Rehan? Dia kan sama juga mewakili perusahaannya Asep. Iya kan? Rehan, emang Rehan mau ke sana? Nanti biar Teteh yang ngomong sama Rehan, ya? Ya udah, kalau Rehan mau ntar Asep telepon lagi teman Asep yang di sana. Ya. Ada apa, Bah? Kok tadi nyebut nama Rehan? Gini Rehan, Abah katanya ada tender di Pontianak, tapi Abah tidak mau. Kan itu sayang. Rehan aja yang pergi ke sana, ya? Rehan, Wak? Enggak deh, Wak. Rehan nggak bisa. Rehan takut malah nanti proyeknya Abah berantakan. Rehan, ini kan kesempatan baik buat kamu. Lagian kafe kamu kan belum selesai direnovasi, jadi belum ada kerjaan banyak kan? Ya nggak apa-apalah, nggak ada salahnya kan kamu wakili perusahaannya Abah. Aku memang butuh untuk menjauh dari Afifah. Aku butuh menenangkan diri. Mungkin ini memang saat yang tepat untuk aku menjauhi rumah ini. Ya udah, kalau emang Umi bilang kayak gitu, Rehan bersedia. Ya udah, kamu siap-siap berangkat ya. Sekarang Abah siapin tiket pesawat dan segala macam keperluan kamu. Abah siapin. Kamu tinggal berangkat, ya. Nanti Abah telepon teman Abah yang di sana supaya bisa jemput kamu. Sugiono, begitu kamu baca surat ini dari saya minta kamu lenyapkan Rehan. Main cantik, bikin seolah-olah itu kecelakaan. Saat kamu sedang berburu di hutan Kalimantan sana, atau apa aja lah, terserah. Yang penting, saya percaya kamu tahu caranya bagaimana. Ingat, main cantik, ya. Nah, ini materi tender yang kamu harus pelajari aja ntar di pesawat, ya. Pelajari. Nah, ini surat buat teman Abah, Pak Sugiono yang jemput kamu nanti di sana. Nanti begitu sampai di Bandara Spadio, kamu kasih surat ini ke dia. Ini surat penting, ya. Surat dulu kasihin ke dia, ya. Teteh ngapain? Teteh mau bantu Rehan ngepak bajunya. Mau naon? Ya. Rehan pergi dulu ya, Umi. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa begitu sampai di sana hubungi Umi ya. Hati-hati ya Rehan. Jaga diri kamu. Selamat tinggal Mas Rehan. Semoga kamu sukses melakukan tender ini. Aku cuma bisa mendoakan kamu dari jauh. Mungkin kalau aku jauh sama kamu, kita akan saling melupakan. Ini adalah terakhir kalinya kalian ketemu Rehan. Tapi biar aja. Toh Rehan itu bukan saudara kandung kalian. Rehan itu bukan anak Umi. Bah, Rehan pamit. Ya. Kamu hati-hati ya, jalankan tugas dengan baik. Kamu harus bisa menangin tender itu, ya. Tunjukkan bahwa kamu berprestasi. Rehan akan melakukan yang terbaik. Buruan berangkat, tak terlambat lagi. Sudah cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya Rehan, Pak. Anaknya Abah Asep. Sayangnya Abah nggak bisa datang, jadi sementara ini saya mewakilin Abah Asep untuk ngikutin tender. Nah, ada pesan dari Abah untuk Bapak. Silahkan dibaca dulu katanya. Ada apa, Pak? Ada masalah? Oh, enggak. Enggak ada apa-apa. Kok kamu diam aja? Kamu urutin apa? Sebentar lagi Rehan mati. Nggak sabar. Pengen dengar beritanya dari Sugiono. Kamu salah, Sep. Kamu salah kalau kamu tuh berpikir kamu bisa melenyapkan Rehan. Dia tidak akan meninggal secepat itu. Sebenarnya itu apa sih surat itu? Wah, Rehan ke kamar mandi dulu ya. Nanti biar gua yang beresin ya. Iya. Jadi Asep menyuruh temannya untuk melenyapkan Rehan. Keterlaluan. Kamu tuh benar-benar keterlaluan. Jadi kamu tuh mancing aku untuk ngirim Rehan ke Pontianak agar kamu bisa melenyapkan Rehan. Tete tidak akan membiarkan itu terjadi. Tete akan mengganti isi surat ini. Pak Sugiono, anak saya Rehan sedang belajar bisnis. Tolong bantu dia memenangkan tender dan beri dia 200 juta, Pak. Agar dia semangat memulai bisnis ini. Bapak bisa potong nanti dari keuntungan perusahaan kita cabang Pontianak. Terima kasih, Pak. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membohongi aku. Mulai saat ini, aku akan lebih waspada dalam menjaga Rehan. Sugiono gimana sih? Sampai sekarang kok belum ada kabar juga soal kematian si Rehan. Masa ngilangin si Rehan aja pakai susah? Assalamualaikum. Salam. Bah, Ya. Gimana? alhamdulillah, Bah. Tembus. Malahan Rehan dikasih bonus 200 juta sama Pak Sugiono. Kita bagi 2 aja nggak apa-apa kan, Bah ya? Wah, Umi. Udah Rehan, tidak usah dibagi 2. Ambil aja semuanya, itu kan bonus buat kamu. Nah, bisa dipakai tak buat renovasi kafe kamu. Tapi Wak, Abah gimana? Emangnya boleh? Ya boleh. Makasih ya, Bah. Umi, masuk yuk. Rehan bawa oleh-oleh. Ayo yuk. Bah, masuk dulu, Bah. Wah. Ya. Kenapa Sugiono nggak ngomong si Rehan? Malah ngasih duit 200 juta. Ini ada apa sih? Kenal, Sep? Heran, lihat Rehan masih hidup, masih segar, masih sehat, ya. Asep tidak usah heran kalau Tete bisa tahu semua ini. Kita besar bersama, kita juga lahir dari satu rahim. Jadi apa yang Asep lakukan, Teteh bisa lakukan lebih dari Asep. Jadi Asep tidak boleh macam-macam sama Rehan. Atau Teteh akan ceritakan ini sama Marwah dan Afifah. Dan itu artinya Asep akan kehilangan Afifah.
kemana? Kafe ngecek renovasi udah selesai atau belum? Ya udah kamu bantuin apa ya? Tolong bawain mobil ke bengkel dong. Malu mau pakai, karena ada nggak enak, ya? Iya deh. Tahan ke bengkel dulu, Iya. baru ke kafe. Ya. Abah terus nanti naik apa? Ya udah, gampang banget. Assalamualaikum. Rem udah dirusak. Nah, sekarang Rehan tidak akan bisa lolos lagi. Halo. Pemakaman umum. Siapin kuburan buat anak saya, ya. Sekarang. Kuburinnya sekarang ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa abah ngomong kayak gitu? Apa yang dilakuin sama Mas Rehan? Aku harus kejar Mas Rehan. Aku yakin dia belum pergi jauh. Mas Rehan! Mas Rehan, tunggu Mas Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan! Ya Allah, aku harus kejar Mas Rehan sebelum telat. Kenapa kamu panik itu? Aku harus kejar Mas Rehan sebelum celaka. Celaka. Aku pakai taksinya aja. Teteh harus ikut. Teteh mau pastiin kalau Rehan tidak celaka. Ini remnya kenapa? Ini kenapa remnya? Astagfirullahaladzim. Remnya bro. Ini pas kerjaan Abah. Abah sengaja mau nyelakain aku. Mas Rehan! Mas Rehan! Mas Rehan, berhenti! Mas Rehan! Turun, berhenti! Gak bisa! Remnya belum! Rehan! Berhenti! Mas Rehan, berhenti! Mas Rehan! Mas Rehan! Berhenti! Suruh berhenti! Suruh berhenti! Ya udah, loncat! Loncat dari mobil, loncat sebelum kecelakaan! Berhenti, Pak! Pak, berhenti! Mas Rehan! Ya Allah, Mas Rehan! Ya Allah, Mas Rehan! Mas Rehan, gak apa-apa. Tidak salah lagi. Ini pasti kerjaannya Asep. Itu sebabnya si Afifah tadi khawatir dan mengejar Rehan. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Apalagi ada yang sakit nggak? Enggak, Afif, aku gak apa-apa. Sekarang aku tinggal kirim foto ini ke Asep. Pasti ini kerjaannya Abah. Tadi kan Abah nelfon temannya buat nyiapin pemakaman buat Mas Rehan. Sudah makan. Jangan anjar. Elis, Teteh pikir bisa ngalahin Asep. Malah bagus sudah ada yang ngirim foto ini. Karena bisa Asep manfaatin buat yang lain. Umi! 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 Ada apa, Bah? Tuh lihat. Tuh lihat. Rehan. Astagfirullahaladzim. Kan? Lihat sendiri kan Umi kan?
Umi, selama Rehan sama Afifah masih tinggal satu atap, mereka tuh tidak bisa dipisahkan, Umi. Apa yang mereka lakukan berdua itu? Mereka berpelukan di rumah. Astagfirullah, kenapa mereka masih menentang melakukan yang tidak diizinkan oleh Allah? Umi tahu kan? Padahal Umi udah kasih tausiah sana sini kemana-mana, ya kan? Tapi ngedidik anak sendiri aja, Umi lihat kan? Lihat nggak Umi? Ya kan? Hasil kayak begini. Padahal si Rehan sendiri sudah tahu bahwa di dalam agama kita tidak boleh mencintai ibu tiri, itu nggak boleh. Umi kan udah kasih tahu sama dia. Tapi kenapa masih kayak begini? Coba deh. Sekarang Umi sendiri harus minta sama Rehan untuk pergi meninggalkan rumah ini. Ngomong sama Rehan. Rehan belum pulang juga. Terus kemana dia? Waalaikumsalam. Kamu tuh udah benar-benar keterlaluan ya. Apaan ini, Marwah? Ini apa? Kelakuan kalian tuh sudah benar-benar keterlaluan. Sudah nggak bisa ditolerir lagi. Kalau Umi udah nggak bisa ngomong baik-baik sama kamu, Umi minta kamu angkat kaki dari rumah ini. Umi, Rehan minta maaf Umi. Tapi ini nggak seperti yang Umi lihat. Iya Umi, kejadiannya nggak seperti yang Umi kira Umi. Udah, kalian nggak usah kasih alasan apa lagi. Ini udah menyangkut akidah. Kalian sudah melanggar larangan dari Allah. Udah Rehan, mau minta sekarang cepet kamu kemasi pakaian kamu sekarang juga. Ayo. Umi yang minta. Rehan akan pergi. Umi, aku mohon Umi, jangan salah paham dulu. Umi tunggu Umi. Asep, kamu teh harus cegah si Rehan supaya tidak pergi dari sini. Jangan sampai dia diusir Marwah. Teh, kan bukan Asep yang ngusir, Teh. Umi yang ngusir anaknya sendiri, bukan Asep. Jadi, ya, Asep nggak bisa batalin. Nggak bisa. Oke. Kalau Asep ingin Rehan pergi dari sini, Teteh juga akan pergi dari sini. Tapi sebelumnya, Teteh akan ungkapkan semua apa yang sudah terjadi. Biar semua orang pada tahu semuanya. Kalau Rehan itu anak kandung Teteh. Teteh akan pastikan kalau Afifah akan cerai dari kamu dan menikah dengan Rehan. Bukan cuma itu, tapi Teteh juga akan mengambil separuh harta dari kekayaannya Asep.